Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi akuisisi. Akuntansi untuk akuisisi. Perbedaan metode nilai wajar atau biaya dan metode ekuitas untuk investasi saham dipergunakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum untuk mencatat akuisisi saham biasa mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biaya oleh investor. Pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi meliputi kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva tertentu lainnya atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal disetor menurut GAAP. Selanjutnya yaitu metode nilai wajar biaya fair value cost method. Yang pertama, karakteristik dari metode nilai wajar biaya adalah satu, dipergunakan apabila investor memiliki saham kurang atau sama dengan 20% pada investi. Yang kedua, investor tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya. Dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Yang ketiga, dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai dividen likuidasi atau pengembalian modal atau mengurangi nilai investasi. Yang keempat, sekuritas ekuitas yang nilai wajarnya telah dapat ditentukan diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan atau sekuritas yang dibeli dan dipegang untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, metode ekuitas, equity method. Karakteristik dari metode ekuitas adalah yang pertama, dipergunakan apabila kepemimpinan dipergunakan apabila kepemilikan investor pada investi lebih dari atau sama dengan 20%. Yang kedua, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan investi. Yang ketiga, investasi dicatat pada biaya dan disesuaikan dengan laba rugi dan dividen. Yang keempat, dividen yang diterima akan mengurangi nilai investasi atau disinvestasi. Yang kelima, laba investasi merefleksikan bagian investor atas laba bersih investi, dan akun investi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investi. Selanjutnya, konsekuensi ekonomi dari penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode ekuitas yang berbeda, metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas, akan menghasilkan yang pertama jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Yang kedua, apabila investor menggunakan metode nilai wajar atau biaya dalam investasi sahamnya, maka investor tidak dapat mempengaruhi atau mengendalikan operasi investasi secara signifikan, termasuk pengumuman dividen. Yang ketiga, dengan mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investasi, perusahaan investor dapat memanipulasi laba investasinya. Selanjutnya, prosedur akuntansi menurut metode biaya atau nilai wajar dan ekuitas. Asumsikan bahwa Pilsner Company memperoleh 12.000 lembar dari 60.000 lembar saham yang beredar dari Sud Corporation seharga $3.000 per lembar pada tanggal 1 Juli. Laba bersih dari Sud Corporation untuk tahun tersebut adalah $250.000 dan dividen sebesar $150 telah dibayar pada tanggal 1 November. Jika laba bersih Sud untuk tahun berjalan adalah $100.000 dan jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar $40 juta dan kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual. Diminta yang pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh
pada Sud Corporation dengan kedua metode. Yang kedua, hitunglah nilai investasi menurut kedua metode. Yang ketiga, jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 42 juta dolar, diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual. Berapa nilai investasi Pilner Company dalam sub periode 31 Desember? 4. Metode apakah yang dipergunakan oleh Pilner Company dalam investasi sahamnya pada sub corporation? Jawab. Yang pertama A, dalam ribuan tanggal 1 Juli. Investasi dalam metode biaya atau nilai wajar. Investasi dalam sud sebesar 36.000 dan kas 36.000. Dalam metode ekuitas, idem. Pada 1 November, kas sebesar 30 pada debit dan pendapatan dividen 30 pada kredit. Pada metode ekuitas, kas sebesar 30 pada debit, investasi dalam sud sebesar 30 pada kredit. Pada tanggal 31 Desember, metode biaya atau nilai wajar, pendapatan dividen sebesar 20 pada debit, investasi dalam sud sebesar 20 pada kredit. Pada metode ekuitas tidak ada. Yang pada tanggal 31 Desember tidak diketahui. Metode biaya atau nilai wajar tidak diketahui. Metode ekuitas, investasi dalam sud sebesar 25 dalam debit, laba dari sud sebesar 25 pada kredit. Kemudian yang B, hitung terlebih dahulu dividen likuidasi. Laba tahun berjalan diketahui 100.000 dolar, maka bagian Pilner Company akan sebesar 100.000 dolar dikali 20% dikali 1/2 sama dengan 10.000 dolar. Dividen yang diterima pada saat saham diperoleh adalah sebesar 30.000 dolar, melebihi ekuitas dalam laba sud sebesar 10.000 dolar. Sehingga terjadi kelebihan sebesar 20.000 dolar, dianggap sebagai dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengembalian modal dan kredit ke akun investasi dalam sud. Sehingga jurnal penyesuaian pendapatan dividen pada akhir tahun yang dicatat oleh investor adalah pendapatan dividen sebesar 20.000 pada debit dan investasi saham sud sebesar 20.000 pada kredit. Catatan untuk menyesuaikan pendapatan dividen dari akun investasi atas penerimaan dividen likuidasi. Selanjutnya, ayat jurnal ini mengurangi pendapatan dividen sebesar 10.000 dolar. Bagian Pilsner Company atas laba yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi dalam sud sebesar 20.000 dolar yang merupakan dasar nilai wajar atau biaya yang baru bagi investasi tersebut. Nilai investasi menurut metode nilai wajar atau biaya adalah 36 juta dolar dikurangi 20.000 dolar, dividen likuidasi sama dengan 35.980.000 dolar. Menurut metode ekuitas, Pilsner Company mengakui laba sebesar 20.000 dolar dan melaporkan dividen sebesar 30.000 dolar, sehingga nilai investasi Pilsner Company dalam sud bisa dihitung sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, investasi awal sebesar 36 juta dolar. Pada 1 November, dividen yang diterima sebesar 30.000 dolar. Pada 31 Desember, mengakui 20% laba sebesar 25.000 dolar. Kemudian pada 31 Desember, saldo akhir di total sama dengan 35.995.000 dolar. C. Nilai wajar saham sebesar 42 juta dolar. Nilai investasi akhir saham 35.980 dolar.
Laba komprehensif lainnya 6.020.000 dolar. Jurnal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi ke nilai wajarnya, penyisian untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia untuk dijual ke nilai pasarnya sebesar 6.020.000 dolar pada debit. Kemudian laba komprehensif lainnya sebesar 6.020.000 pada kredit. Akuntansi investasi ekuitas dalam akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham biasanya berhak suara entitas lain. Biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Demikian juga biaya langsung pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas dibebankan ke tambahan modal disetor dan biaya langsung akuisisi lainnya ditambahkan ke biaya akuisisi. Total biaya investasi dicantumkan dalam akun investasi menurut konsep konsolidasi satu baris. 1. Pembebanan biaya investasi lebih besar atas ekuitas dasar. Pembebanan biaya investasi yang lebih besar atas ekuitas dasar dialokasikan atau dibebankan sebagai berikut. Yang pertama, investor membebankan perbedaan tersebut pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi berdasarkan nilai wajarnya. Yang kedua, sisa dari pembebanan tersebut dialokasikan ke goodwill. Yang ketiga, informasi tentang aktiva dan kewajiban tidak dicatat secara terpisah oleh investor, sebaliknya akan mencatat kelebihan biaya investasi atas ekuitas dasar pada akun investasi dalam investasi. Yang keempat, sisa dari total kelebihan atas jumlah yang dibebankan ke aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi atau goodwill juga dapat dihitung dengan cara nilai investasi dikurangi dengan nilai wajar aktiva bersih. Ilustrasi, asumsikan bahwa George Company membeli secara tunai 30% saham biasa berhak suara Sloan Company yang beredar pada tanggal 1 Januari 2009. Dari para pemegang saham seharga 20 juta dolar, 2 juta dolar ditambah dengan 200.000 lembar saham biasa George Company dengan nilai nominal 10 dolar dan nilai pasar 15 dolar per saham. Tambahan biaya kepemilikan ekuitas terdiri dari 50.000 dolar untuk registrasi saham dan 100.000 dolar untuk biaya konsultasi dan penasihat. Asumsikan bahwa Sloan Company membayar dividen sebesar 1 juta dolar pada tanggal 1 Juli dan melaporkan laba bersih sebesar 3 juta dolar selama tahun tersebut. Kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh diamortisasi sebagai berikut. Kelebihan yang dialokasikan ke yang pertama persediaan ke dialokasikan pada dijual pada tahun berjalan sebesar 100%, aktiva lancar lainnya ke dijual pada tahun 100%, berjalan peralatan dialokasikan ke disudutkan selama 20 tahun sebesar 5%, hasil bayar kelebihan yang dialokasikan jatuh tempo dalam 5 tahun sebesar 20%. Selanjutnya, ilustrasi selanjutnya yaitu kemudian diminta yang pertama berapakah nilai investasi pada saat akuisisi tanggal 1 Januari. Yang kedua, buatkan schedule pembebanan untuk mengalokasikan kelebihan biaya investasi atas ekuitas dasarnya. Yang ketiga, berapakah goodwill-nya. Yang keempat, berapakah laba yang diperoleh dari Sloan Company pada tanggal 31 Desember 2009. Yang kelima, berapakah peningkatan nilai ekuitas dasarnya. Yang keenam, berapakah bagian yang diterima oleh George Company atas ekuitas dasar tersebut. Yang ketujuh, berapakah selisih antara
nilai investasi dengan nilai buku yang diperoleh sebelum diamortisasi. Yang ke-8, berapakah nilai amortisasi? Yang ke-9, berapakah nilai investasi Charge Company pada tanggal 31 Desember 2009? Jawaban A. Nilai investasi Charge Company dalam Sloan Company pada tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut. Investasi dalam Sloan Company sebesar 5 juta pada debit saham biasa, sebesar 2 juta pada kredit, tambahan modal disetor sebesar 1 juta di kredit, kas sebesar 1 juta di kredit. Untuk mencatat akuisisi 30% investasi ekuitas dalam Sloan Company. Investasi dalam Sloan Company sebesar 100.000 di debit, tambahan modal disetor sebesar 50.000 di debit, kas sebesar 150.000 di kredit. Untuk mencatat biaya langsung pembelian 30% kepemilikan ekuitas dalam Sloan, jadi nilai investasi Charge Company dalam Sloan Company pada tanggal akuisisi 1 Januari 2009 adalah 5.100.000 dolar. Kemudian P, buatkan schedule pembebanan untuk mengalokasikan kelebihan biaya investasi atas ekuitas dasarnya. George Company dan ekuitas investasi yang memiliki 30% Sloan Company dalam ribuan. Investasi dalam Sloan sebesar 5.100.000 dolar. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh sama dengan 30% dikali 12 juta dolar ekuitas Sloan sama dengan 3.600.000 dolar. Total kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh sebesar 1.500.000 dolar. Pembebanan keaktifan bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Persediaan pada nilai wajar sebesar 4.000 dolar, pada nilai buku sebesar 3.000 dolar, persen kepemilikan yang diperoleh 30%, jumlah yang dibebankan 300 dolar. Aktiva lancar lainnya pada nilai wajar 3.100, nilai buku 3.300 dolar, persen kepemilikan yang diperoleh 30%, jumlah yang dibebankan 60. Peralatan pada nilai wajar sebesar 8.000, pada nilai buku sebesar 5.000, persen kepemilikan yang diperoleh 30%, jumlah yang dibebankan 900. Hasil bayar pada nilai wajar sebesar 1.800, pada nilai buku sebesar 2.000, persen kepemilikan yang diperoleh 30%, jumlah yang dibebankan 60. Total yang dibebankan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 1.200 dolar. Sisa yang dibebankan ke goodwill, total kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh sebesar 300. Sehingga totalnya sebesar 1.500 dolar. Kemudian C, berapakah goodwill-nya? Goodwill-nya sebesar 300.000 yang ditutupkan sebagai sisa dari total kelebihan atas jumlah yang dibebankan ke aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Jumlah tersebut juga dapat dihitung sebagai kelebihan biaya investasi sebesar 5.100.000 dolar atas nilai wajar aktiva bersih Sloan yang diperoleh sebesar 16 juta dolar dikali 30%. Jika hal itu tidak dapat dikaitkan dengan aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi, perbedaan ini dianggap sebagai goodwill negatif. Yang D, berapakah laba yang diperoleh dari Sloan Company pada tanggal 31 Desember 2009? Ekuitas dalam laba Sloan yang diperlaporkan adalah sebesar 900.000 dolar. Amortisasi kelebihan biaya atas nilai buku, ada persediaan yang dijual pada tahun berjalan, yaitu diperoleh dari 300.000 dolar dikali 100% sebesar, sehingga diperoleh 300.000 dolar. 300.000 dolar. Kemudian aktiva lancar lain yang dijual pada tahun berjalan sebesar 60.000 dolar. Peralatan yang diperoleh dari 900.000 dolar dikali 5% atau tingkat penyusutan.
diperoleh sebesar 45.000 dolar. Hasil bayar diperoleh dari 60.000 dikali 20% tingkat amortisasi sehingga hasilnya 12.000 dolar. Total laba investasi dari Sloan adalah 603.000 dolar. Yang E, berapakah peningkatan nilai ekuitas dasarnya? Ekuitas dasar meningkat sebesar 5.200.000 dolar menjadi 5.014.000 dolar. Ekuitas dasar meningkat sebesar 5 miliar 2 juta menjadi 5 miliar 14 juta. Ekuitas dasar meningkat sebesar 2 juta dolar menjadi 14 juta dolar. F. Berapakah bagian yang diterima oleh Charge Company atas ekuitas dasar tersebut? Bagian Charge Company atas peningkatan ekuitas dasar adalah sebesar 30% dikali 14 juta dolar sama dengan 4.200.000 dolar. Charge Company melaporkan investasinya dalam Sloan pada tanggal 30 Desember adalah 5.403.000 dolar, perbedaan sebesar 1.203.000 dolar. Di antara saldo investasi dan ekuitas dasar pada tanggal 31 Desember merupakan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh yang belum diamortisasi. Jumlah ini dapat diperoleh dengan mengurangkan jumlah amortisasi bersih sebesar 297.000 dari kelebihan awal sebesar 1.500.000. Apabila kelebihan sebesar 1.500.000 telah diamortisasi semuanya atau dihapus sebagai kerugian penurunan nilai dalam kasus goodwill, saldo investasi akan sama dengan nilai buku dasar. Sebesar 30% ekuitas pemegang saham Sloan. Ikhtisar mengenai observasi tersebut adalah sebagai berikut dalam ribuan. Pada tanggal 1 Januari, dividen Juli mendapatkan amortisasi pada ekuitas pemegang saham Sloan pada 1 Januari sebesar 12.000 dolar. Pada ekuitas pokok 30% ekuitas Sloan sebesar 3.600 dolar. Saldo akun investasi dalam Sloan sebesar 5.100 dolar. Biaya yang belum diamortisasi atau nilai buku sebesar 1.500 dolar. Dividen Juli pada ekuitas pemegang saham Sloan sebesar 1.000 dolar. Ekuitas pokok 30% ekuitas Sloan sebesar 300 dolar. Saldo akun investasi dalam Sloan sebesar 300 dolar. Pendapatan amortisasi pada ekuitas pemegang saham Sloan sebesar 3.000 dolar. Ekuitas pokok 30% ekuitas Sloan sebesar 900 dolar. Pada saldo akun investasi dalam Sloan sebesar 900 dolar. Amortisasi pada saldo akun investasi dalam Sloan sebesar 297 dolar. Pada biaya yang belum diamortisasi atau nilai buku sebesar 279 dolar. Sehingga pada 31 Desember, pada ekuitas pemegang saham Sloan diperoleh 14.000 dolar, ekuitas pokok 30% ekuitas Sloan
diperoleh $4.200. Pada saldo akun investasi dalam Sloan diperoleh $5.403. Pada biaya yang belum diamortisasi atau nilai buku diperoleh $1.203. Berikut adalah ikhtisar aktivitas akun investasi George Company menurut metode ekuitas dasar. 1 Januari, investasi awal sebesar 5 juta. Pada 1 Januari, biaya langsung tambahan sebesar 100.000. 1 Juli, dividen yang diterima sebesar 300.000. 31 Desember mengakui laba bersih Sloan sebesar 900.000. Pada 31 Desember, penghapusan kelebihan yang dialokasikan ke persediaan sebesar 300.000. 31 Desember mencatat laba dari aktiva lancar Sloan yang dinilai terlalu tinggi yang dijual pada tahun berjalan sebesar $60.000. Pada 31 Desember penyusutan peralatan tambahan sebesar 45.000. Pada tanggal 31 Desember mengamortisasi kelebihan Wesel bayar diperoleh dari 60.000 dibagi 5 tahun diperoleh sebesar $12.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember saldo akhir diperoleh $5.403.000. 2. Pembebanan biaya investasi lebih kecil atas ekuitas dasar. Nilai buku. Nilai buku pemilikan yang diperoleh dalam perusahaan investasi dapat lebih besar dari biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa yang pertama, aktivitas bersih yang dapat diidentifikasi dari perusahaan investasi dinilai terlalu tinggi, overvalued, atau kepemilikan diperoleh dengan harga murah, bargain price. Yang kedua, jika total kelebihan berkaitan dengan aktiva yang dinilai terlalu tinggi, dengan kata lain, biaya investasi sama dengan nilai wajar. Kelebihan itu dibebankan dengan mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Jika aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya, kelebihan nilai wajar dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh atas biaya investasi merupakan goodwill negatif. Yang keempat, goodwill negatif dibebankan untuk mengurangi aktiva tidak lancar selain sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Ilustrasi, asumsikan bahwa George Company membeli 5% saham biasa berhak suara Sloan yang beredar pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga $40.000. Ikhtisar perubahan akun ekuitas pemegang saham George Company selama tahun tersebut adalah sebagai berikut dalam ribuan. Ekuitas pemegang saham 1 Januari sebesar 100.000 ditambah laba 20.000 dikurangi dividen yang dibayar 1 Juli sebesar 5. Ekuitas pemegang saham 30 Desember sejumlah $115. Diminta satu, berapakah nilai investasi George Company periode 31 Desember 2010. Yang kedua, berapakah laba investasi dari Sloan? Jawaban A, nilai investasi awal 40.000. Kemudian ekuitas dasar pemilik sebesar 100.000 dikali 50%. Kelebihan nilai buku yang diperoleh sebesar 10.000. Kelebihan nilai buku terjadi karena persediaan dan peralatan dinilai terlalu tinggi pada pembukaan Sloan. Persediaan Sloan per 1 Januari dinilai terlalu tinggi sebesar 2.000 dan telah dijual pada bulan Desember. Penilaian peralatan terlalu tinggi sebesar 18.000 yang mempunyai sisa umur manfaat selama 10 tahun sejak 1 Januari. Nilai investasi sama dengan nilai wajarnya. Perbedaan antara nilai buku yang diperoleh dan biaya investasi adalah sebagai berikut. Persediaan $2.000 dikali 50%, peralatan 18.000 dikali persediaan $2.000 dikali 50% diperoleh $1.000. Peralatan $18.000 dikali 50% diperoleh $9.000. Kelebihan nilai buku atas investasi sehingga diperoleh sebesar $10.000. Biaya amortisasi persediaan 1.000 dikali 100% sama dengan 1.000. Peralatan 9.000 dibagi 10 sama dengan 900. Total amortisasi sebesar 1.900. Jawaban, jadi nilai investasi George pada Sloan periode
31 Desember adalah 1 Januari investasi awal sebesar $40.000, 1 Juli dividen yang diterima $2.000, 31 Desember mengakui laba seloan $10.000, 31 Desember amortisasi kelebihan nilai baku $1.900, 31 Desember saldo akhir nilai investasi diperoleh $49.900. Goodwill negatif jika aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya, kelebihan nilai wajar atau dan nilai buku pemilikan yang diperoleh atas nilai investasi merupakan goodwill negatif, dibebankan untuk mengurangi aktiva tidak layak selain sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Asumsikan bahwa George Company juga memperoleh 25% kepemilikan dalam Sason Corporation seharga $90.000 pada tanggal 1 Januari, di mana aktiva bersih Sason adalah sebagai berikut dalam ribuan. Persediaan aktiva lancar lainnya pada nilai buku 240, pada nilai wajar 260, kelebihan nilai wajar 20. Pada aktiva lancar lainnya nilai buku 100, nilai wajar 100, kelebihan nilai wajar tidak ada. Peralatan bersih nilai buku 50, nilai wajar 50. Bangunan bersih pada nilai buku 140, pada nilai wajar 200, kelebihan nilai wajar sebesar 600 dijumlah sama dengan diperoleh $530 pada nilai buku, pada nilai wajar diperoleh 610. Dikurangi dengan kewajiban sebesar 130 pada nilai buku dan pada nilai wajar juga dikurangi 130, sehingga aktiva diperoleh sama dengan 4 pada nilai buku sebesar 400, pada nilai wajar sebesar 480. Kelebihan nilai wajar sama dengan 80. Laba bersih Sason 60.000 dan dividen Sason untuk tahun tersebut adalah $40.000. Persediaan yang dinilai terlalu rendah telah dijual selama tahun tersebut dan bangunan serta peralatan masing-masing mempunyai sisa umur manfaat selama 4 tahun ketika George memperoleh kepemilikannya sebesar 25%. Diminta satu, alokasikan kelebihan nilai baku terhadap investasi. Yang kedua, hitunglah nilai investasi George per 31 Desember. George Corporation dan Ekuitas Investi yang dimiliki 20% Sason Corporation dalam ribuan. Biaya investasi sebesar 90.000, nilai buku yang diperoleh sebesar 100.000, kelebihan biaya atas nilai buku 10.000, persediaan 20.000 dikali 25%, pada pembebanan ke nilai wajar 5, pada pembebanan kembali goodwill negatif 0, pembebanan aktif 5, pembebanan bersih 0, pada pembebanan ke nilai wajar 0, pada pembebanan kembali goodwill negatif 2, pembebanan aktif 2, bangunan bersih 5, pada pembebanan ke nilai wajar 15, pembebanan kembali goodwill negatif 8, pembebanan aktif 7. Goodwill negatif, pembebanan ke nilai wajar 10, pembebanan kembali goodwill negatif 10, pembebanan aktif tidak ada. Kembalinya biaya atas nilai buku yang diperoleh, pembebanan ke nilai wajar diperoleh 10, pembebanan kembali goodwill negatif 0, pembebanan aktif 10. Goodwill yang negatif dibebankan kembali untuk mengurangi aktivitas tidak lancar selain sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Nilai investasi awal 90.000, dividen yang diterima 10.000, laba dari Sason 25% sebesar 15.000, kelebihan yang dialokasikan ke persediaan sebesar 5.000, kelebihan yang dialokasikan ke peralatan 500, kelebihan yang dialokasikan ke bangunan 1.750, sehingga diperoleh saldo investasi akhir periode 31 Desember sebesar 88.750. Persyaratan lain bagi metode ekuitas dalam melaporkan bagiannya atas laba dan rugi investasi. Menurut metode ekuitas, perusahaan investor harus mengeliminasi pengaruh laba dan rugi tersebut terhadap transaksi antara perusahaan investor dan investasi sampai laba dan rugi terrealisasi. Hal ini memerlukan penyesuaian akun investasi dan laba investasi untuk aktiva bersih yang dapat diidentifikasi transaksi yang dilakukan investasi yang mengubah bagian investor atas nilai
atas aktiva bersih perusahaan investasi juga memerlukan penyesuaian menurut metode ekuitas. Persyaratan lain bagi metode ekuitas. Sejauh mana pengungkapan yang terpisah harus dilakukan untuk investasi ekuitas tergantung pada signifikansi atau materialitas investasi semacam itu bagi posisi keuangan yang dan hasil operasi perusahaan investor. Jika investasi ekuitas bersifat signifikan, investor harus mengungkapkan informasi tersebut di antara tanda kurung atau tanda catatan laporan keuangan atau schedule. Yang pertama, nama setiap investasi dan persentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor yang berhubungan dengan investasi dalam saham biasa. Perbedaan jika ada antara jumlah ketika investasi dilakukan dan jumlah ekuitas pokok dalam aktivitas bersih, termasuk perbedaan perlakuan akuntansi. Pengujian menyangkut penurunan nilai VASB Statement of Financial Accounting Standard 142 menyediakan pembahasan tambahan dan contoh pengujian penurunan nilai menurut standar tersebut. VASB Statement No. 142 mengeliminasi persyaratan sebelumnya untuk mengamortisasi goodwill dan aktiva tidak berwujud tertentu lainnya yang memiliki umur manfaat tidak terbatas. Sementara untuk aktiva tidak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas akan terus diamortisasi selama umur manfaatnya tersebut. Mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement No. 142 menurut proses 2 tahap, yaitu yang pertama, perusahaan harus membandingkan nilai tercatat nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang kedua, pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Langkah kedua ini memerlukan suatu perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajarnya yang tersirat. Perusahaan harus melakukan perbandingan pada tingkat unit laporan bisnis. Nilai wajar goodwill yang tersirat. Perusahaan harus menentukan nilai wajar goodwill yang tersirat dengan cara yang serupa, seperti ketika mencatat goodwill untuk pertama kalinya pada tanggal penggabungan usaha, perusahaan akan mengalokasikan nilai wajar unit laporan ke semua aktiva yang didapat diidentifikasi secara kewajiban. Seolah-olah unit itu dibeli pada tanggal pengukuran. Setiap kelebihan nilai wajar menyiratkan nilai goodwill. Menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nilai wajar aktiva dan kewajiban adalah jumlah yang akan dipertukarkan dalam suatu transaksi. Karena itu nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah yang akan dibeli atau dijual